adik-adik semua, apa kabar? Pastinya kita sehat dan penuh semangat untuk belajar pada hari ini. Dan pada video kali ini, kita akan membahas dan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini subtema 1, hidup rukun di rumah. Materi ini ada di halaman 1 sampai 10. Kita langsung ke pembahasan materi. Materi tema 1 adalah hidup rukun. Kerukunan adalah hal yang harus kita jaga dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan mulai dari di kehidupan keluarga, bermasyarakat, di sekolah, maupun dalam pertemanan. Kira-kira hidup rukun itu apa? Nah, siapa yang bisa jawab boleh angkat tangannya. Ya, jadi hidup rukun adalah hidup saling menyayangi, menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Nah, itu tadi kan pengertian dari hidup rukun. Kalau hidup rukun di rumah, apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, betul sekali. Hidup rukun di rumah adalah hidup saling menyayangi, menghormati, dengan tidak bertengkar satu sama lain, selalu menjaga hubungan baik dan saling tolong-menolong antar sesama keluarga, antar anggota keluarga yang ada di rumah, seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pengertian hidup rukun di rumah. Dan sekarang contohnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh hidup rukun di rumah? Ya, benar sekali, banyak contoh-contoh hidup rukun yang bisa dilakukan. Ada beberapa contoh lagi. Coba amati gambar berikut. Seperti contoh gambar nomor 1, ada Mutiara dan Udin yang sedang membaca buku cerita bersama. Hal itu juga termasuk contoh dari penerapan hidup rukun, karena mau saling berbagi untuk melihat dan membaca buku cerita tersebut. Nah, pada gambar yang kedua, ada Mutiara yang sedang membantu ibu memasak di dapur. Dan gambar yang ketiga, ada ayah, ibu, Mutiara, dan Udin sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan rumah. Ya, dari gambar-gambar yang sudah ada itu semuanya merupakan contoh penerapan dari hidup rukun di rumah. Nah, kira-kira di sini siapa yang tidak rukun dengan kakak atau adiknya? Ayo, itu tidak boleh ya. Kita harus saling rukun, tidak boleh saling menyalahkan dan saling bertengkar. Dan tentunya kita semua menginginkan suasana damai di rumah yang terjadi karena adanya kerukunan, ayah dan ibu yang rukun, kakak adik yang rukun, dan semua anggota keluarga. Untuk menjaga kerukunan, coba kita lihat subtema 1, perhatikan gambar yang ada. Ada keluarga Udin yang sedang duduk dan berkumpul di ruang tamu yang mencerminkan hidup rukun di rumah. Nah, kita beralih pada materi pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Sekarang coba perhatikan dan simaklah cerita berikut. Baik, ibu akan membacakan ceritanya yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin.
Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Sekarang coba perhatikan pada teks cerita di atas. Ada ungkapan yang dicetak miring, yaitu ada kata buah tangan dan buah hati. Ungkapan buah tangan memiliki arti oleh-oleh dan ungkapan buah hati memiliki arti anak. Dan perlu diketahui juga, gabungan kata yang mempunyai arti yang berbeda dengan kata asalnya disebut dengan ungkapan. Seperti contoh sebelumnya, yaitu gabungan dari kata buah dan tangan menjadi ungkapan buah tangan yang memiliki arti oleh-oleh. Nah, dari contoh yang pertama, apakah sudah paham anak-anak? Apa perlu contoh lagi? Kalau contoh lagi, yaitu kita menggunakan kalimat yang kedua. Kata dari buah dan hati menjadi ungkapan buah hati yang berarti anak. Selanjutnya, pada bab berikutnya, dalam bab Ayo Berlatih, perhatikan gambar dan lanjutkan percakapan berdasarkan teks. Di sini, tulis di buku kalian masing-masing untuk melengkapi kalimat jawaban pada titik-titik tersebut. Baik, Ibu akan memberikan contohnya saja. Pada gambar tersebut, di situ ada ayah yang sedang berbicara dengan Udin dan Mutiara. Percakapan dimulai dari ayah. Katanya, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Kemudian Udin menjawab, tulis ya, terima kasih ayah untuk oleh-oleh mainannya buat Udin. Mutiara pun juga menjawab, terima kasih juga ayah sudah membelikan buku cerita untuk Mutiara. Nah, apakah sudah selesai menulisnya? Sekarang ayo bermain peran. Coba peragakan percakapan di atas dengan teman sebangku dengan mengucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Kemudian nanti Ibu cek jawaban dari ungkapan yang sudah kalian buat. Dan jika sudah, nanti Ibu persilahkan maju ke depan untuk memperagakannya dengan teman sebangku. Berarti setiap kelompok ada 2 orang. Nah, dari banyaknya yang sudah maju, banyak sekali ungkapan yang sudah disebutkan. Tepuk tangan untuk sekalian semua yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan dengan teman sebangkunya. 2 jempol untuk kalian semua. Nah, dari beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan, tidak hanya itu, ada beberapa manfaat hidup rukun di rumah, yaitu yang pertama, terciptanya lingkungan rumah yang damai dan tentram. Yang kedua, memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Yang ketiga, menciptakan kedamaian di dalam rumah. Yang keempat, komunikasi antar keluarga dapat terjalin dengan baik. Yang kelima, berbagai pekerjaan rumah dapat terselesaikan dengan baik dan cepat. Baik, pembelajaran tema 1, subtema 1, hidup rukun di rumah hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.